teman-teman, selamat datang kembali di pembicaraan kita tentang Being Strong by Being Vulnerable. Aku pengen memanggil kembali Kak Amelia Devina yang udah kita ajak ngobrol di sesi sebelumnya. Kita bakal bahas lanjut lebih dalam tentang tema ini. Yuk kita panggil Kak Amel. Halo. Hai guys, halo. Oke, kita ngobrolnya seru banget ini sampai kita rasanya nggak pengen berhenti. Tapi banyak banget insight yang sebenarnya udah aku dapat dari sesi sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum nonton, boleh banget kembali ke video sebelum ini ya. Nah, sekarang kita tuh pengen membahas tentang gimana sih caranya, tips-tips kita supaya bisa memeluk kerentanan kita dan menemukan kekuatan di dalamnya. Tuh, jadi kita udah banyak banget cerita tentang pengalaman-pengalaman kita juga, tentang mungkin klien-kliennya Kak Amel juga, yang juga banyak banget yang mengalami hal yang sama. Jadi teman-teman nggak sendiri, dan kita semua sedang dalam proses untuk pelan-pelan kita memeluk kerentanan kita dan memeluk sisi lain kita yang mungkin selama ini nggak mau kita terima. Karena ada banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin dari menjadi jujur dengan diri sendiri. Nah, kalau menurut Kak Amel, ketika kita menjadi jujur dengan diri sendiri dan memeluk sisi lain kita, apa aja sih hal-hal baik yang bisa kita dapatkan dari hal itu? Oke, thank you Gap pertanyaannya. Ketika kita bisa memeluk diri kita, kita jadinya belajar tuh Kak, pilih kasih sama diri sendiri. Gak ada orang yang pengen dipilih kasihin. Bayangin deh Gap, kalau misalnya aku sayang sama Amel yang suka senyum, yang murah hati, yang halus, yang lembut, tapi aku benci sama Amel yang galak dan jutek misalnya. Jadi kan aku tidak dicintai, aku dicintai dengan syarat gitu. Syarat ya. Padahal kita sebenarnya berharap ada orang di luar sana yang mencintai kita tanpa syarat. Bener kan? Standar ya. Dicintai tanpa syarat. Kenapa kita tidak melakukannya dulu kepada diri kita sendiri? Dicintai tanpa syarat. Jadi aku juga merasakan perjalanan ini membuat aku mencintai diriku semakin tanpa syarat gitu. Jadinya aku nggak harus menghukum diriku sendiri. Biasanya aku suka menghukum diriku sendiri. Dan ketika aku menghukum diriku sendiri, biasanya aku juga jadi semakin enggan berubah. Atau teman-teman ada yang merasa gitu nggak? Misalnya meditasi aja. Kalau aku menghukum diriku yang tidak meditasi, aku jadinya makin malas meditasi. Tapi kalau aku memaafkan diriku yang tidak meditasi hari ini, aku akan mulai lagi besok tanpa ada merasa kenapa-napa gitu. Itu biasanya kayak gitu. Jadi mencintai tanpa syarat ke diri sendiri. Rasanya ya itu, kita pengen digituin, ya udah lakukan ke diri sendiri. Kita pengen orang lain mencintai kita tanpa syarat, ya kita dulu mulai dengan diri kita sendiri gitu ya. Setuju banget Kak Amel. Dan itu tadi nyambung dengan obrolan kita tadi gitu, tentang kita yang terbiasa dicintai dengan syarat mungkin dari dulu waktu kita kecil. Kamu akan aku sayang kalau kamu nilainya bagus, kamu akan aku sayang kalau kamu jadi anak baik gitu. Kebawa sampai sekarang ya Kak ya. Padahal mungkin saat ini yang kita butuhkan udah sangat berbeda gitu, dan mungkin saat ini adalah kesempatan kita untuk bisa memutus siklus yang biasanya terjadi sebelumnya gitu ya Kak. Oke, thank you banget Kak Amel. Dan aku pengen nanya nih sebenarnya, boleh nggak sih Kak Amel cerita tentang atau mungkin sebelum tips-tips, aku tadi pengen nanya tips, tapi mungkin sebelumnya tentang jujur dengan diri sendiri ini nih tadi Kak. Kita boleh jujur dengan diri sendiri. Tapi mungkin tadi aku sempat cerita juga tentang menjadi jujur dengan orang-orang di sekitarku atau dengan misalnya nih publik, sosial media gitu. Kan ada nih teman-teman atau kita sendiri juga pernah melakukan misalnya kita terlalu jujur mungkin. Jadi kayak ada kata terlalunya gitu. Dan ada nggak sih sebenarnya batas-batasan atau mungkin titik tengah sih Kak Amel antara menjadi jujur dengan ya udah ada hal-hal yang mungkin perlu di-keep gitu. Itu gimana sih Kak Amel caranya kita melakukan? Ini waktu baca pertanyaan itu juga aku rasa sangat menarik ya. Aku juga bingung mau jawabnya gimana. Aku sih merasa balance kita itu tiap orang beda.
tiap orang punya balance yang sangat berbeda. Kita lihat ya, kita ngomong public figure, ada orang yang sangat terbuka dan gak apa-apa, ada orang yang sebaliknya nggak mau ada wartawan yang wawancara misalnya, ibaratnya gitu ya. Tiap orang punya balance yang beda. Jadi di mana titik tengahnya? Aku juga merasa tiap orang mungkin punya jawaban yang beda-beda, tapi kalau perbuatanmu itu tidak ekologis, dalam arti mengganggu pihak lain, bisa jadi di situ adalah waktunya untuk kamu berpikir ulang terhadap apa yang kamu lakukan. Misalnya dengan kamu jujur di muka umum, kamu menyakiti pasanganmu atau orang tuamu, mungkin kamu tidak perlu melakukan itu gitu misalnya. Sekali lagi tergantung, budaya kita juga beda sama di barat misalnya. Banyak faktor ya Gap, aku rasa. Cuman kalau misalnya aku rasa lebih kayak motivasi sih sebenarnya. Lebih ke motivasinya apa kita mengumbar. Motivasinya apa kita cerita. Apakah kita cerita untuk orang relate sama kita dan mungkin menginspirasi, atau kita cerita karena kita pengen dikasihani. Atau kita cari perhatian. Itu motivasi yang berbeda. Jadi sebenarnya menurut aku lebih ke motivasinya ya. Motivasinya. Jadi kalau misalnya kita mencerita untuk menginspirasi, dan kalau kita nggak cerita nggak apa-apa, mungkin emang ternyata kita fine gitu, tapi kita cerita untuk motivasi yang sehat gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita nggak cerita, kita uring-uringan, dan kita merasa disakiti lagi dengan kita nggak boleh cerita, nah mungkin emang ternyata ada something di situ yang kita masih perlu rawat lagi gitu. Jadi emang beda-beda pasti ya Kak, setiap orang. Dan mungkin pertimbangan antara oke jujur dengan oke keep atau disimpan gitu, itu juga melihat banyak banget faktor kayak tadi Kak Amel sebutin tentang keluarga misalnya, atau lingkungan sekitar, atau mungkin lingkungan kerja mungkin ya Kak ya. Dan itu nggak bisa disamain pastinya satu orang dengan orang yang lain. Iya, Gap. Jadi sebenarnya orang pikir defense mechanism atau self defense atau mungkin ego kita itu selalu buruk. Nggak juga sih. Kalau kita nggak punya itu, kita nggak punya survival instinct, kita udah joget-joget nggak pakai baju di jalanan gitu. Kan nggak bisa gitu ya. Itu nggak ekologis, itu merugikan orang gitu. Ya kan? Jadi beda lagi gitu. Jadi kayak Joker misalnya, atau mungkin Joker dalam arti menyerang gitu, jadi menyerang gitu. Apa yang luka dia menyerang publik akhirnya, ya kan? Apa yang dialami menyerang pihak luar gitu, membom sesuatu dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu soalnya kan. Nah jadi tidak ekologis gitu. Jadi kalau kita bisa, kita menyalurkan dengan cara yang lebih sehat gitu intinya. Journaling, kayak Gaby menyanyi. Kalau aku karaoke mungkin. Karaoke, singing terapi kan itu namanya. Kemudian kita bisa menggambar kayak Gaby juga, membuat mandala banyak gitu, atau kita bergerak dengan sadar, mengekspresikan lewat tubuh kita. Aku juga ya kan, itu juga aku rasa sangat membantu untuk kita releasing something. Ikutin aja badannya mau ke arah mana gitu untuk dirilisnya. Itu kan dia tahu bagian mana yang sendinya nggak enak, yang ototnya butuh adjustment gitu kan. Dia akan bergerak sendiri gitu Gap. Gitu. Atau mungkin olahraga, itu juga releasing gitu. Releasing lainnya curhat sama teman, berdoa, self-talk. Self-talk, itu gimana tuh Kak? Ngomong sama diri sendiri Gap kalau aku. Ngomong sama diri sendiri. Kalian biasanya gimana tuh caranya melakukan itu, kayak itu bentuk afirmasi kah atau gimana tuh Kak? Oke, ini nanya serius ya berarti ya. Ini nanya serius. Mungkin soalnya ada mungkin teman-teman yang nonton mungkin ada yang masih bingung gimana sih emang self talk gitu. Kalau aku sih Gap, aku ngobrol kayak sama teman aja. Aku ngobrol sama kayak lagi sama teman ngobrol. Aku kadang-kadang panggil dengan sebutan tertentu, kadang-kadang enggak gitu ya. Aku ngomong aja sama diriku sendiri biasa gitu kan. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang, mungkin ada banyak metode gitu ya, tapi aku rasa bakal panjang banget kalau aku urai semua di sini. Tapi aku mungkin sebut bahwa aku akan ngomong seperti aku ngomong sama teman aku aja misalnya gitu.
nggak bisa jadi berupa afirmasi, bisa jadi berupa pernyataan. It's okay Mel kalau lagi sedih sekarang gitu misalnya. It's okay Mel kalau sombong barusan. Kayak gitu loh. Jadi kan kita perlu kesadaran. Oke, misalnya lagi sombong. Oke Mel, nggak apa-apa barusan lagi sombong ya gitu. Atau mungkin ngetawain diri sendiri dengan cara, ih barusan sombong ya lo. Ngetawain diri sendiri itu Yeah. itu penting banget juga sih Kak. Menurut aku. Iya. Iya, tapi itu bisa terjadi kalau kita semakin menerima diri kita ya, aku rasa. Iya bener banget. Kita nggak bisa ngetawain diri sendiri kalau kita masih menganggap itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang harus dibenci gitu. Dan tanda bahwa kita udah menerima itu, kita udah bisa ngetawain. Kayak misalnya nih, contoh simpel nih teman-teman mungkin ada yang patah hati gitu ya. Contoh simpel aja nih. Jadi kalau misalnya 1 bulan 2 bulan gitu kan, pas disentil dikit aja tentang tema itu, kemarin baru putus ya sama ini, iya terus nangis gitu misalnya. Nah tapi kan setelah beriring dengan berjalannya waktu, kita juga work on it gitu, kita juga belajar untuk move on dari itu. Mungkin 1 tahun kemudian atau mungkin lebih cepat dari itu atau mungkin lebih lama dari itu, kita ketika disentil tentang itu lagi, oh baru putus, kamu udah putus ya sama yang ini gitu. Oh iya, udah putus kok, lucu banget waktu itu gitu. Misalnya malah dijadikan sesuatu yang light aja, yang ringan, yang emang bukan sesuatu yang menakutkan lagi buat kita gitu. Iya. Itu setuju. Terus sih gimana belajar untuk bisa menertawakan diri sendiri. Oke. Setuju banget ya, benar banget. Oke, thank you Kak Amel. Karena ada tips-tips lain mungkin yang mau dibagikan selain yang tadi? Iya. Oke, tipsnya mungkin aku mau mengutip dari Eckhart Tolle. Eckhart Tolle adalah penulis buku The Power of Now dan lain-lainnya. Jadi Eckhart Tolle itu bilang bahwa transformasi tidak bisa terjadi dengan kamu doing something. Transformasi bukan terjadi dengan kamu harus do something. No, katanya. Transformasi terjadi ketika kamu as simple as kamu memberikan ruang. Jadi dengan kita menyadari, mengakui, dan menerima perasaan kita, it's okay not to be okay, kita sebenarnya memberikan ruang kepada perasaan itu untuk boleh hadir. Dan singgah, dan terserah dia mau ngapain di kala itu. Nah, ketika kita memberikan ruang tersebut, disitulah keajaiban terjadi. Dan disitulah itu juga. Oke, sorry Kak. Udah keren-keren ceritanya Gap, kayak ada juga. Nggak apa Gap, itu lucu aja Gap. Itu sengaja aku kayak efek dramatis. Aku kira Kak tadi sedang memberikan ruang gitu antara yang satu dengan yang lain. Itu sengaja Gap, efek dramatis dikit Gap, gitulah. Kayak kamu nyanyi kan ada efek dramatisnya gitu kan. Ujung ya, baru ujung ada efek dramatis. Ini sama juga kayak gitu. Aduh, ini momennya udah susah balik lagi deh. Tapi nggak apa Gap. Jadi aku lanjut apa gimana? Nggak apa. Lanjut aja. Iya, jadi ketika ada ruang itu, transformasi baru bisa terjadi. Jadi bukan kita harus do something, kita harus ikut workshop ini, ikut self healing ini, kita harus memaafkan, menerima dan sebagainya. Itu seringkali kita pikir kita harus semuanya itu gitu, baru kita bisa transformasi gitu. Tapi sebenarnya transformasi kata Eckhart Tolle itu adalah terjadi ketika kita memberikan ruang sama perasaan kita untuk boleh hadir di situ. Sesuai temanya Gaby, being strong by being vulnerable. Kita menjadi kuat ketika kita bisa menerima aku lagi vulnerable sekarang. Karena dengan kita bisa mengakui kita vulnerable, itu tandanya kita kuat. Karena yang lemah adalah mereka yang butuh defenses. Mereka yang lemah adalah mereka yang kabur. Ketika kita sudah berani untuk saya hadapi, disitulah terbangun kekuatan kita. Bukan berarti kalian lemah ya, bukan. Tapi kita lupa bahwa kita kuat gitu ibaratnya.
ya kan? Ketika kita kembali mau menghadapi masalah kita dan perasaan kita, kita kembali ingat, aku ternyata kuat, gitu. Itulah being strong by being vulnerable. Wow. Oke, menjadi kuat dengan memeluk kerentanan itu tadi ya Kak Amel ya. Memberi ruang. Aku perlu mengingat-ingat itu sekali sih Kak Amel, karena aku juga cenderung malah gak pengen ada di posisi ini lama-lama gitu. Aku pengennya itu biasanya paling susah. Itu yang bikin menghambat Gap biasanya. Karena kita pengennya tuh instan, pengennya langsung gitu. Ini beres aja gitu. aku gampangnya gitu aku ngerti sih. Ya itu biasanya itu menghalangi sih ya, menghalangi program. Iya, menghalangi sebenarnya dengan kita mau buru-buru sampai. Iya, dan karena hanya memberikan ruang. Kalau bilang tadi tips-tips ya, misalnya tips-tipsnya memang ada, kita latihan meditasi, kita latihan awareness, kita ikut workshop apa, itu memang akan membantu. Tapi kan sebenarnya yang penting itu juga tahap sebelum itu, apakah kita melewati tahap vulnerable-nya dan apakah kita memberikan ruang dulu gitu. Itu kan penting banget kita Amel. Menerima dulu baru kita obati. Jangan sampai kita langsung melompatin tahap ini gitu dan langsung ke tahap selanjutnya tanpa mau acknowledge apa yang kita rasakan saat itu. Aku super setuju banget. Setuju banget. Kamel, thank you banget buat obrolannya. Seperti biasa, ngobrol dengan Kamel selalu aku bikin aku dapat banyak insight juga. Bukan cuma buat teman-teman yang nonton, sebenarnya aku juga punya banyak pertanyaan yang juga jawab hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain dan buat teman-teman semua yang sedang dalam perjalanan untuk menjadi kuat. Terimalah dulu kerentanan dan kita saling menguatkan ya. Thank you banget, thank you banget. Sampai jumpa. Thank you banget udah diajak untuk ngomong sama teman-teman kamu juga hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Selalu Amel ya. Amin, kamu juga Gaby. Thank you so much. Bye.